Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dibaca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu idza addala rajulun rajulan faqala la na'lamu illa khairan au qala ma 'alimtu illa khairan. Bab jika seseorang melakukan ta'dil kepada orang lain, dia mengatakan kami tidak mengetahui sesuatu pun tentang dirinya kecuali yang baik. Ya. Atau aku tidak mengetahui sesuatu pun tentang dirinya kecuali yang baik. Perawi menyebutkan kisah tentang peristiwa fitnah yang menimpa Aisyah. Nabi SAW mengatakan kepada Usamah ketika beliau meminta pendapatnya. Ya. Faqala, maka Usamah mengatakan, Usamah berkata, dia adalah istrimu yang baik. Kami tidak mengetahui sesuatu pun tentang dirinya kecuali yang baik. Ya. Teruskan. Hajjaj menyampaikan kepada kami dari Abdullah bin Umar An-Numairi, dari Sauban, dari Al-Lais yang berkata Yunus menyampaikan kepadaku bahwa Ibnu Syihab berkata, Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku dari Ibnu Al-Musayyib, Alqamah bin Waqqas dan Ubaidullah bin Abdullah tentang peristiwa yang menimpa Aisyah dengan periwayatan yang saling membenarkan antara sebagian perawi dengan yang lainnya. Ya. Terus. Ketika para tukang fitnah menyebarkan kedustaan mereka, Rasulullah. Tukang fitnah itu ya ahlul ifki, orang-orang munafik itu pada umumnya. Jadi mereka ini menuduh hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh Sayyidah Aisyah, yang mana nanti akan turun ayat berkenaan masalah ini. Allah sendiri yang mensucikan Sayyidatuna Aisyah atas tuduhan orang-orang yang munafik. Di antara yang tokoh penyebar fitnah ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Teruskan. Ketika para tukang fitnah menyebarkan kedustaan mereka, Rasulullah SAW memanggil Ali dan Usamah. Saat itu wahyu yang beliau tunggu tidak kunjung turun. Ya. Maka beliau meminta pendapat mereka berdua mengenai rencana beliau menceraikan. Maksudnya hinas talabasal wahyu itu maksudnya ya wahyu turun terlambat. Beliau nunggu wahyu tidak datang-datang, maka beliau mengajak Sayyidina Ali dan Usamah untuk bermusyawarah. Teruskan. Maka beliau meminta pendapat mereka berdua mengenai rencana beliau menceraikan istrinya Aisyah. Usamah berkata, dia adalah istrimu yang baik. Kami tidak mengetahui sesuatu pun tentang dirinya kecuali yang baik. Ya. Jadi kalau di sini sebagai syawahid di sini, bila orang itu diminta ta'dil, bagaimana artinya ta'dil itu? Diminta sebagai saksi yang adil sebelum jadi saksi atas kebenaran yang dia ketahui. Diajak bicara dulu, gitu loh. Itu namanya ta'dil. Bagaimana menurut pendapat kamu? Nah, setelah dia mengungkapkan pendapatnya, menurut saya beliau itu orang baik. Sayyidatuna Aisyah tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Maka nanti Nabi mengatakan, kamu siap membela saya nanti, gitu. Karena ini urusannya berat itu, dan termasuk dosa besar itu. Menuduh perempuan suci bahwasanya telah melakukan hal-hal yang nista, dosa besar. Teruskan. Sementara Barirah berkata, aku tidak mendapati sesuatu pun dalam dirinya yang layak. Barirah ini khadimnya
Sayyidatuna Aisyah, ya. Jadi Nabi bertanya kepada Nabi mengajak Sayyidina Usamah dan Sayyidina Ali berbicara masalah ini, dan Nabi juga memanggil hamba wanitanya, tukang khidmat wanitanya Sayyidatuna Aisyah. Teruskan. Aku tidak mendapati sesuatu pun dalam dirinya yang layak untuk dicela. Keadaannya saat ini seperti seseorang perempuan muda yang tertidur ketika membuat adonan. Lalu ada seekor kambing datang dan memakan adonan itu. Ya. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mau membelaku jika aku membalas perlakuan orang yang telah menyakiti istriku? ya, mayya'ziruna, siapa yang membelaku? Siapa yang membela kami mengenai terhadap seorang laki-laki? Fi rajulin ini maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Terus Demi Allah, aku tidak mengetahui siapa yang mau membelaku jika aku membalas perlakuan orang yang telah menyakiti istriku. Demi Allah, aku tidak mengetahui sesuatu pun tentang dirinya kecuali yang baik. Mereka para tukang fitnah itu telah memfitnah seorang lelaki yaitu Safwan bin Mu'til. Ya, mereka orang-orang yang membuat fitnah itu, menebar berita kebohongan itu. Mereka bercerita mengenai seorang laki-laki yaitu Safwan bin Mu'til. Terus yang aku tidak mengetahui sesuatu pun tentang dirinya kecuali yang baik. Ya, Safwan bin Mu'til. Jadi ini panjang ceritanya ini. Ini namanya hadisul ifki. Hadisul ifki ini hadis mengenai tentang kebohongan yang disebar oleh orang-orang munafik pada umumnya. Kemudian sebagian sahabat itu ada yang termakan dengan berita itu. Jadi suatu hari dalam suatu perjalanan safar, Nabi bersama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha itu, karena Sayyidatuna Aisyah ini orangnya kurus. Jadi ketika sekedup, ya, dulu itu kalau perempuan kalau dalam safar nanti punya sekedup, zo'inah namanya. Itu terbuat dari kerangka kayu, kemudian ada tutup-tutupnya. Jadi ada rumah-rumahan di atas unta supaya tidak bisa dilihat orang dan lebih terjaga ketika dalam safar. Itu zo'inah. Nah, ketika sekedup itu diangkat, ya mereka sangka sudah ada isinya karena Sayyidatuna Aisyah itu kurus. Terus ditinggal pergi. Sementara Sayyidatuna Aisyah tertidur. Ditinggal pergi. Setelah ditinggal pergi, tentunya ada seorang sahabat Safwan bin Mu'til melihat, loh, ini kan istrinya Nabi, kok ada di sini tertinggal dengan rombongan. Maka tidak bicara apa-apa. Sayyidatuna Aisyah juga tidak bicara. Safwan bin Mu'til mendekatkan untanya supaya mempersilakan beliau naik. Sayyidatuna Aisyah naik, dituntun sampai Madinah. Ketika orang-orang munafik mengetahui hal itu, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul dan ahlul ifki itu, orang-orang yang menebar kebohongan, langsung membuat desas-desus cerita bohong. Oh, ini bahwasanya Safwan telah berbuat yang tidak benar terhadap istri Nabi. Oh, itu menyebar seluruh Madinah itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar berita, ketika sampai di telinga Nabi berita yang tersebar itu, maka beliau memanggil Usamah dan Sayyidina Ali. Bagaimana kalau saya cerai saja? Gitu. Karena wahyu belum turun, beliau tunggu. Nah, usul Sayyidina Usamah, Sayyidatuna Aisyah itu istri beliau yang baik, istri tuan yang baik. Kami tidak mengetahui hal yang tidak baik dalam dirinya. Tanya kepada budak wanita Sayyidatuna Aisyah, jawabannya juga sama. Sampai akhirnya, nah, dari ucapan mereka berdua ini Nabi mengatakan mayya'ziruna. Jadi kalau ada terjadi desas-desus, hal-hal yang gosip-gosip
yang aneh-aneh, nauzubillah sampai tingkatannya ya qazaf, ya, menuduh wanita yang suci berzina, oh itu berat, itu dosa besar itu. Enggak boleh. Maka kamu jangan termakan itu berita-berita majalah, koran, baik berita-berita di media sosial itu suguhan pertama, berita aktual paling depan itu biasanya yang kaitan dengan begitu-gitu. Apalagi kalau berhubungan dengan selebritis, berhubungan dengan figur-figur publik, itu jadi pembicaraan itu. Ini mereka berdua tertangkap, mereka datang ke hotel. Kalau kamu percaya itu kemudian kamu berbicara, kamu termasuk hadul qazab. Dan itu ada hadnya, dipukul cambuk itu. Sebagaimana Nabi ketika turun ayat Baro'ah mengenai tentang kesucian Sayyidatuna Aisyah, ayat mengenai tentang kesucian Sayyidatuna Aisyah, maka sahabat-sahabat yang ikut berbicara masalah itu dihad oleh Nabi. Termasuk Hasan bin Sabit dipukul oleh Nabi itu. Ada hadnya karena menuduh hal-hal yang berbicara, hal yang arahnya itu qazaf, menuduh wanita suci berbuat suatu perkara yang nista. Tidak boleh. Lah itu kalau ada imam, itu penuh itu. Tempat eksekusi mukul orang yang hadul qazaf, kalau zaman sekarang kok ada imam, makanya jangan ikut-ikutan begitu itu. Itu bahaya hadul qazaf. Dan hidup ini selalu saja ada orang-orang yang mencari celah-celah untuk menebarkan fitnah. Siapa saja itu? Istri Nabi loh. Kurang apa? Apalagi cuma istri kamu. Ini istri Nabi. Maka orang-orang munafik, orang-orang yang tidak suka, itu selalu mencari peluang bagaimana menjatuhkan kehormatan seseorang. Itu sudah jelas itu. Maulana Sa'ad itu loh. Maulana Sa'ad itu, ya saya tidak tahu kecuali yang baik-baik saja dari beliau itu. Itu ada orang-orang nebar berita, Maulana Sa'ad itu bukan cucu Maulana Ilyas. Jadi Maulana Sa'ad bin Muhammad Yahya bin Maulana Yusuf bin Maulana Ilyas itu tidak begitu silsilahnya. Jadi Maulana Sa'ad itu anak angkat, anak pungut. Jadi bukan keluarga Kandahlawi. Jadi tingkatan orang tuh kalau sudah benci menafikan nasabnya, hal itu disentuh biasa itu sejak dulu itu di kalangan munafikun. Tapi nggak tahu yang ngomong ini munafikun pendas, yang tahu. Dulu saya pernah datang ke Lombok, saya khususi seorang ulama di Mataram, di Lombok waktu itu. Saya khususi, ternyata tuan gurunya, kiainya itu baru keluar dari penjara. Baru saja keluar dari penjara. Maka kiai itu bilang, orang itu kalau pasrah kepada Allah, yang membela itu Allah. Masya Allah, itu nasihatnya. Ternyata ada orang-orang di situ benci dengan tuan guru kiai itu. Terus ada santri putri hamil. Nah santri putrinya itu dibayar orang, disuruh untuk mengakui bahwasanya bayi yang dia kandungi itu dari kiainya itu. Saya dizinai oleh kiai saya. Ada saksinya 4. Ada 4 saksi. Iya, saya lihat langsung 4 langsung. Saya lihat kejadian itu dan sekarang sudah hamil. Akhirnya polisi datang, satu kompi polisi digerebek rumah kiai, tangkap. Padahal kiai itu punya majelis taklim besar itu. Majelis pengajian umum kiainya. Kiai besar itu. Kiainya sendiri cerita. Akhirnya diborgol kiai, bawa ke penjara. Dalam penjara itu cuman Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu orang tuh kalau sudah dari depan belakang masalah itu buntu itu sudah enggak ada yang bisa diandalkan ketika itu kecuali Allah saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Loh, kok aneh itu. Secara hukum menang kan? Ada saksi 4 loh. Ada ini. Penjara. Lah anehnya itu 4 orang yang jadi saksi itu bersamaan mati serempak. Bareng matinya. Mati serempak.
Terus perempuan yang ngaku di zina itu kemaluannya itu membusuk, menjalar, ya mati. Akhirnya terungkap, masyarakat tahu, berarti kejadian aneh ini menunjukkan kiai itu difitnah kiai. Kiai dalam penjara itu sudah nangis, Mas. Kayaknya nggak ada lagi yang mau ngaji dengan saya nanti. Ini betul-betul fitnah yang memalukan sekali. Jadi itu memalukan. Nangis keluar dari penjara, loh orang-orang tuh loh, santrinya itu tambah banyak. Loh kok santri banyak sekali? Iya, kiainya wali katanya. Semua yang coba-coba ngusik mati semua. Itu saya lihat pengajiannya tuh. Pengajiannya awalnya kecil. Itu jadi satu lapangan besar itu. Bertambah malahan. Malah angkat derajatnya. Yang usaha musuhnya itu untuk menjatuhkan, ketika dia sabar, Allah malah angkat derajatnya. Bisa paham ini? Bahaya itu ya. Jangan sekali-kali kamu tukang-tukang ikut gosip-gosip itu terus ngomong hal-hal yang aneh-aneh, terus padahal tidak terbukti hal itu. Oh, itu bahaya itu. Mending diam saja. Kalau sudah ada wanita baik-baik, terus ada yang membicarakan urusan kehormatannya, kamu nggak usah ikut-ikut, diem. Bahaya. Kecuali pelacur lain lagi. Kalau orang-orang wanita yang tidak afifah, yang menjaga kehormatannya, lain halnya. Tapi kalau perempuan baik-baik, kemudian diungkit masalah itu bahaya. Paham ini? Akhirnya berkaitan dengan masalah ini turunlah surat Bara'ah, surat mengenai tentang pembebasan Sayyidatuna Aisyah terhadap tuduhan orang-orang munafik itu. Ya, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu syahadatil mukhtabi'i. Bab kesaksian orang yang bersembunyi. Maksudnya dia bersembunyi karena tidak mau memikul beban jadi saksi. Saya malas jadi saksi, sembunyi. Teruskan. Ammar bin Huraith memperbolehkan kesaksiannya. Ya, artinya bukan begitu. Dia berkata, Fa'ajazahu Amr ibn Hurais. Maksudnya itu Amr bin Hurais membolehkan sembunyi ketika menanggung sebagai persaksian. Sembunyi untuk dari menanggung persaksian. Boleh menurut Amr bin Hurais. Amr bin Hurais ini sahabat. Dia berkata, kesaksian seperti itu diterapkan untuk menjerat pendusta yang fasik. Imam Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, Atha dan Qatadah berkata, apa yang didengarkan dapat disampaikan sebagai satu kesaksian. Al-Hasan berkata, aku tidak pernah menyaksikan mereka berbuat sesuatu, melainkan aku hanya mendengar ini dan itu mengenai mereka. Jadi maksudnya ini Imam Sya'bi, kemudian Imam Muhammad bin Sirin, Atha ibnu Abi Rabah dan Qatadah ibnu Dima'ah, mereka semua berpendapat mendengar itu, kita mendengar suara itu sudah cukup bisa menjadi saksi. Mendengar tanpa melihat langsung, dengar tahu suaranya tidak terjadi iltibas, ini benar-benar suaranya dia, itu sudah cukup menjadi suatu tahammul syahadah, memikul beban sebagai jadi seorang saksi dengan mendengar. Menurut pendapat Imam Al-Hasan Basri, bila ada satu orang mendengar ucapan satu kaum, kemudian dia mengatakan kepada cara ngelapornya kepada seorang qadhi, dia cukup mengatakan lam yashhiduni, mereka yang saya dengar itu tidak melihatku. Maksudnya tidak melihatku, akan tetapi aku mendengar mereka mengatakan ini itu. Jadi menunjukkan mendengar saja tanpa melihat orangnya dan yakin itu suaranya sudah cukup menjadi saksi. Teruskan. Abul Yaman menyampaikan kepada kami dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dari Salim,
yang berkata, aku mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pergi bersama Ubay bin Ka'ab al-Ansari menuju satu kebun kurma. Ya. Tempat itu Ibnu Sayyad seorang dukun berada. Ketika tempat itu Ibnu Sayyad seorang dukun berada. Bukan dukun, nggak usah dibaca itu mesti ditanda kutip itu. Ibnu Sayyad gitu aja. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Ubay bin Ka'ab menuju kebun kurma. Ya. Yang mana di kebun kurma itu ada seorang anak kecil ini. Namanya Ibnu Sayyad, nama aslinya Sofi. Nanti saya jelaskan terus. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memasuki kebun itu, beliau bersembunyi di balik batang pohon kurma. Taufiqa Rasulullah segera gitu maksudnya. Kemudian langsung Rasulullah SAW yattaqi, beliau berlindung bi juzu'in nakhl, dengan batang kurma. Maksudnya beliau itu bersembunyi supaya tidak terlihat oleh Ibnu Sayyad itu. Terus agar beliau bisa mendengar sesuatu dari Ibnu Sayyad tanpa terlihat olehnya. Saat itu Ibnu Sayyad sedang berbaring di atas kasur dengan berselimukan kain sambil berkumat-kamit. Ya, waktu itu Ibnu Sayyad sedang tidur di atas satu ranjang, badannya itu ditutup dengan qatifah. Qatifah itu selimut bluderu. Selimut bluderu milik dia. Kemudian di dalam selimut itu ada suara gremeng, suara gitu, enggak jelas, lirih, suara lirih yang tidak diketahui maksudnya kecuali didengar dengan betul-betul. Terus tiba-tiba ibu Ibnu Sayyad melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersembunyi di balik batang pohon kurma. Lantas dia berkata, wahai Sofi, ada Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, seandainya wanita itu membiarkannya, pasti akan terbukti. Apa? Seandainya wanita itu membiarkannya, pasti akan terbukti. Ya, maksudnya akan terbukti siapa keadaan dia yang sesungguhnya. Perhatikan ini. Ibnu Sayyad ini dikhilafiahkan statusnya di kalangan para ulama karena terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat mengenai status Ibnu Sayyad. Menurut sebagian sahabat, Ibnu Sayyad itu dajjal. Dajjal besar yang akan muncul nanti di akhir zaman yang dibunuh oleh Nabi Isa, itu Ibnu Sayyad. Dia keturunan Yahudi. Tapi menurut sebagian ulama, Ibnu Sayyad itu bukan dajjal. Nah, karena terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat masalah ini. Jadi dulu Nabi pernah mengatakan dajjal itu ibunya itu gemuk. Saking gemuknya ibunya itu payudaranya itu turun ke bawah. Dan bapaknya dajjal itu orangnya tinggi jangkung, hidungnya seperti paruh burung. Seperti paruh burung hidungnya, bagian tulang hidungnya itu. Dan dajjal itu lahir setelah dua suami istrinya dari kalangan Yahudi, Bani Israel, dari kalangan suami istri Yahudi, 30 tahun menikah gak punya anak. Tahu-taunya punya anak. Nah, ternyata anaknya itu tidak bisa memberikan kemanfaatan apa-apa, tidur aja itu, pokoknya nggak bisa memberikan kemanfaatan apa-apa. Nah, tahu-taunya waktu itu kalau nggak salah Sayyidina Mu'adz bin Jabal dengan seorang sahabat mencari berita itu, ternyata didengar di Madinah ada dua suami istri dari Yahudi Madinah sudah 30 tahun nggak punya anak, tahu-taunya punya anak, maka didatangi waktu itu oleh Sayyidina Mu'adz. Tanya. Dan ternyata ketika mereka melihat suami istri itu betul seperti yang disifati oleh Rasulullah. Yang laki-laki jangkung kurus, yang perempuan gemuk. Dan mereka dari keluarga Yahudi.
Kemudian sahabat tanya, kalian berdua punya anak? Ya, kami baru saja punya anak. Kami berdua ini sudah 30 tahun menikah, nggak punya anak. Tautunya punya anak. Punya anak laki-laki tapi nggak punya manfaat, itu tidur di situ itu nggak ada manfaat. Persis seperti yang disabdakan Nabi. Nah itu Ibnu Sayyad itu, waktu itu anak itu bernama Ibnu Sayyad, nama aslinya Sofi. Jadi Ibnu Sayyad ini dikhilafiahkan statusnya di kalangan para ulama, apakah dia dajjal atau tidak. Nah, korinah sebagian ulama mengatakan dajjal ketika Sayyidina Umar di samping Nabi melihat Ibnu Sayyad, Sayyidina Umar bersumpah, demi Allah ini dajjal, gitu. Waktu itu Nabi mendengar sumpah Sayyidina Umar, Nabi diam. Seandainya itu seandainya itu bukan dajjal, mestinya Nabi langsung menegur Sayyidina Umar bahwasanya itu bukan dajjal, tapi Nabi diam. Kemudian Sayyidina Jabir bin Abdullah juga mengatakan, saya bersumpah bahwasanya Ibnu Sayyad itu dajjal. Kenapa engkau bersumpah? Karena saya pernah menyaksikan Sayyidina Umar bersumpah di samping Nabi, Ibnu Sayyad itu dajjal, dan Nabi diam. Maka sebagian orang mengatakan kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah, Ibnu Sayyad itu kan tinggal di Madinah, sedangkan dajjal itu nggak bisa masuk ke Madinah, Mekah Madinah. Walaupun kan dia sudah masuk Islam, walaupun kan dia sudah mati, walaupun dia sudah mati, saya yakin dia dajjal. Gitu. Nah ternyata ya banyak korina yang menunjukkan hal itu ketika akhirnya itu Ibnu Sayyad masuk Islam. Kadang dia ngobrol-ngobrol sama sahabat, kamu tahu nggak? Kata orang-orang tuh loh, saya dajjal. Saya ini bukan dajjal. Karena ada hadis Nabi mengatakan dajjal itu nggak bisa masuk Mekah Madinah. Saya loh tinggal ke Mekah. Saya kok tinggal di Madinah. Katanya besok Mekah. Saya dulu naik haji. Masuk Mekah saya. Hadisnya mengatakan Dajjal itu nggak punya anak. Saya punya anak. Ayo. Tapi kalau seandainya saya jadi Dajjal betulan, saya nggak apa-apa. Senang-senang aja. Dia bilang begitu. Dan demi Allah, saya tahu di mana Dajjal sekarang sedang ngapain. Saya tahu betul. Dan yang paling tahu mestinya dirinya sendiri. Banyak korina-korina yang menunjukkan dia Dajjal dari ungkapan-ungkapan dia, dan tidak diketahui informasi kematiannya, tidak ada, hilang begitu saja. Jadi Imam Nawawi mengatakan termasuk urusan Ibnu Sayyad ini urusan paling pelik, karena sulit sekali dibuktikan statusnya. Maka suatu hari Rasulullah SAW bersama sahabat Ubay bin Ka'ab mengendap-endap masuk kebun kurma. Di situ ada Ibnu Sayyad sedang menutup dirinya dengan qatifah, selimut bludru. Nah kemudian tiba-tiba ibunya Ibnu Sayyad itu lihat, langsung manggil anaknya, itu Muhammad datang. Maka Ibnu Sayyad langsung bangun. Kemudian Nabi SAW bersabda, seandainya ibunya tidak teriak, dari suara dia berbicara komat kamit di dalam selimut, akan ketahuan statusnya, apakah dia Dajjal atau dia bukan. Ketahuan statusnya. Dia ini tingkat sihirnya sejauh mana, ketahuan nanti. Gitu. Maksudnya begitu. Karena statusnya itu oleh Nabi sendiri masih dalam pencarian gitu loh masalahnya. Tapi Sayyidina Umar ketika menetapkan statusnya, demi Allah ini Dajjal, Nabi diam. Tapi Nabi sendiri masih mencari-cari status, apakah dia itu siapa? Apakah Dajjal, apakah dukun, ataukah apa? Nah gitu. Bisa paham masalah ini? Nah, yang menjadi syahidul bab di sini, dari sikap Nabi mengendap-endap, kan orangnya sudah yakin itu Ibnu Sayyad, kan tertutup dengan selimut. Kemudian Nabi hanya iktimat dengan suara yang keluar dari selimut, suara lirih, suara lirih, rom-romah itu suara. Nah Nabi dengar. Tentunya ibunya
teriak. Terus Nabi mengatakan, seandainya ibunya tidak memanggil dia, dengan suara itu, dengan mendengar suara itu akan ketahuan statusnya. Menunjukkan mendengar itu sudah cukup bisa menjadi saksi gitu loh maksudnya. Bisa paham? Kalau sebagian ulama mengatakan Ibnu Sayyad itu iya Dajjal tapi Dajjal kecil gitu. Karena Nabi SAW bersabda akan muncul Dajjalun Kazzabun. Bahkan dalam riwayat lain jumlahnya 30 orang ya. Mungkin saja di antara 30 orang itu selain Dajjal besar Al-Muntazar yang ditunggu-tunggu itu, jadi Dajjal Al-Mau'ud yang dijanjikan akan muncul, akan dimudu Nabi Isa, itu ketuanya, tapi 30 orang yang terpencar di dalam zaman itu diantaranya Ibnu Sayyad. Nah, mungkin saja begitu. Sebagian ulama mengihtimalkan demikian. Ya Dajjal tapi bukan Dajjal besar tapi Dajjal kecil. Termasuk Dajjalun Kazzabun. Tapi kalau saya pribadi, gimana kalau menurut kamu ya? Kalau saya pribadi Dajjal. Kalau saya pribadi. Karena kalau saya mengemukakan pendapat ini, langsung saya akan dibantah dengan hadis Tamim. Ketika Tamim Ad-Dari 3 bulan di atas laut terkatung-katung, kemudian terdampar di sebuah pulau, ketemu dengan jasasa makhluk berbulu, kemudian ketemu Dajjal. Terjadi dialog antara Tamim Ad-Dari dengan Dajjal. Dan sore ketika itu Tamim Ad-Dari datang ke Madinah, waktu itu Nasrani dia, masuk Islam. Kemudian Nabi suruh dia cerita depan sahabat. Kemudian Nabi benarkan. Ini loh. Ini dia cerita, kamu pernah dengar saya bercerita mengenai Dajjal? Coba. Ada kesesuaian dengan cerita Tamim Ad-Dari ini apa yang dia alami ketika bertemu dengan makhluk besar yang dirantai, rambutnya panjang, tangan dengan betisnya itu dirantai jadi satu. Kan terus bertanya mengenai kurma Baisan, mengenai danau Tiberia, banyak yang ditanya. Mengenai kedatangan, bahkan Tamim Ad-Dari itu taskilan Dajjal. Kalau menurut saya kamu mending ikut Muhammad itu Nabi itu bagus itu, kamu ikut dia saja. Makanya yang naskil dia masuk Islam itu Dajjal. Hidayahnya itu gak mondok hidayahnya itu diajak Dajjal. Jadi santri Rasulullah jadinya. Termasuk sahabat yang besar itu Tamim Ad-Dari. Nah, Tamim Ad-Dari melihat Dajjal dibelenggu di jazirah di satu pulau. Sementara Ibnu Sayyad ada di Madinah. Masa yang di Madinah itu ya juga yang ada di... Nah, dengan kisahnya Tamim Ad-Dari menunjukkan secara pasti Ibnu Sayyad itu bukan Dajjal gitu. Terus gimana nih Pak? Terus sumpah Sayyidina Umar, apa Sayyidina Umar itu enggak kenal Tamim Ad-Dari apa? Sayyidina Jabir bin Abdullah itu meriwayatkan paling belakang dan dia tahu kedatangan Tamim itu. Tapi tetap demi Allah Ibnu Sayyad Dajjal. Udah masuk Islam walaupun gitu. Udah mati loh walaupun. Kukuh sekali tuh. Ayo, siapa yang bisa Tapi kalau saya pribadi saya agak cenderung dengan pendapat sebagian ulama bahwasanya Dajjal itu kalau dipahami dia itu manusia seutuhnya, ya nggak mungkin yang ada di Temburu juga ada di Jakarta dalam waktu bersamaan, kan nggak mungkin. Masa ada dua? Tapi kalau dipahami dia itu bukan manusia, karena ada riwayat mengatakan Dajjal itu waladus syik, ada unsur syaitoniahnya, separuh manusia separuh setan. Jadi Naruto saja bisa jadi banyak kok. Itu paham maksud saya kan? Jadi tidak. Ya, sebagian ulama itu ada yang mengatakan spionase, dia dibelenggu di jazirah, tapi dia bisa mengirim bagian dari dia untuk memantau keadaan dunia ini, mengambil peluang-peluang terjadinya fitnah. Dan nyatanya Ibnu Sayyad itu
punya hubungan. Makanya dia mengatakan, saya tahu betul di mana Dajjal sekarang, tanggal lahirnya di mana, ngapain dia, saya tahu saya. Dan seandainya saya jadi Dajjal, nggak apa-apa, senang-senang aja saya. Lah memang dia kok. Nah, jadi mengumpulkan dua riwayat. Ia membenarkan hadis Tamimnya juga membenarkan. Tapi tetap pendapat ini lemah karena tidak ada ketetapan dari Nabi status di dia. Masalahnya di hadis ini Nabi seandainya ibunya nggak teriak ya ketahuan itu statusnya Dajjal apa bukan. Ini masalahnya Nabi sendiri itu mencari kepastian statusnya. Nah, yang ngeri itu Sayyidina Umar sumpah Nabi diam itu loh. Itu kan. Dan ternyata jauh setelah Ibnu Soyad mati, dikabarkan mati, ada orang itu ngelihat acara hari rayanya orang Yahudi. Rame orang Yahudi, kemudian ada yang tanya, kalian sedang hari raya ini apa? Kami menyambut raja kami punya raja. Sudah lama-lama kami tunggu. Mana? Ikut seorang sahabat ikut, lihat. Oh itu dipanggul itu pakai pakai kemah itu diangkat. Tiba-tiba ketika tabirnya tersingkap Ibnu Soyad di dalam itu. Itu lama setelah dia meninggal. Loh, kok muncul lagi? Nah, maka benar pernyataan Sayyidina Jabir bin Abdullah, walaupun dia mati tetap itu Dajjal. Gitu. Karena ada yang ngelihat muncul lagi setelah mati, gitu. Sahabat lah itu. Nah, jadi kasus Ibnu Soyad ini sampai detik ini masih misteri. Ya nggak tahu kebenaran yang hakiki ya. Yang jelas, bento Dajjal ngapain ikut campur. Yang jelas selamatkan iman kita kalau muncul itu loh yang penting itu. Adapun status Dajjal dan Nabi tidak memastikan. Seandainya kata para ulama, Nabi mengatakan terus terang aja, Ibnu Soyad itu Dajjal. Seandainya bilang begitu, seandainya Nabi mengatakan, hai Umar, pernyataanmu itu benar gitu saja, maka sahabat itu akan sibuk meneliti dia, nggak sibuk berjuang akhirnya itu. Sedangkan tantangan waktu itu, perjuangan waktu itu yang menghidupkan agama, berjihad. Jadi kalau sudah diaktualkan itu Dajjal, oh sibuk ngurus Dajjal dan nggak ngaji sahabat itu nanti. Nah, gitu. Udah kayak gini loh, kalau seandainya saya bilang gini, salah satu di antara kalian ini seminggu lagi ada yang mati. Sudah kamu tuh nggak bisa apa-apa tuh. Saya kayaknya waduh ini nggak ada yang jadi ngaji. Semua istighfar aja amalannya semua itu. Baca syahadat. Artinya dampak yang akan diberikan kalau statusnya dijelaskan, maka akan terjadi doror, maka enggak perlu gitu. Dan enggak perlu. Bukan enggak penting. Kalau saya bilang enggak penting, mengapa Nabi sampai datang ke kebun kurma sampai mengendap-endap mencari status dia, menunjukkan penting gitu. Teruskan, satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Muhammad menyampaikan kepadaku dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Urwah, bahwa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, istri Rifa'ah al-Qurazi datang kepada Nabi lalu berkata, dahulu aku adalah istri Rifa'ah. Lalu dia menjatuhkan talak bain kepadaku. Fabatta talaqi maksudnya dia menceraikanku dengan talak bain. Jadi istrinya Rifa'ah ini saya nggak tahu namanya siapa ini. Jadi istrinya Rifa'ah ini dicerai oleh suaminya dengan talak 3. Teruskan. Kemudian aku menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair. Iya, selepas habis iddah. Jadi
ketika dicerai setelah habis idahnya, kemudian mantan istrinya Rifa'ah ini nikah lagi dengan Abdurrahman bin Zubair bin Batta al-Qurazi. Terus, namun dia adalah lelaki yang lemah syahwat. ya Bu, itu terlalu sopan itu. Kalau di hadisnya sangat tidak sopan, ya sangat vulgar ya. Yang enak lah kalau diterjemahinnya. Jadi istrinya Rifa'ah ini datang kepada Nabi. Istri Rifa'ah ini datang kepada Nabi. Dulu dia mantan istrinya Rifa'ah al-Qurazi. Kemudian dia nikah lagi setelah habis idahnya dengan Abdurrahman bin Zubair. Datang kepada Nabi mengadukan masalah. Nah, kalau bahasa di situ dia mengatakan apa? Nah, sesungguhnya Abdurrahman bin Zubair ini lemah syahwat. Suami saya yang baru ini orangnya lemah syahwat. Tapi kalau hadisnya itu innama ma'u mislu hadbis saub, ya. Barang dia itu seperti itu. Bukan saya tunjuk kamu. Kamu tahu sejadah? Sejadah itu bagian delewer ujungnya itu namanya hudbah. Itu sorban kamu itu, kamu angkat. Bagian di ujungnya yang terurai itu namanya hudbah. Ya, barang dia itu kayak, bahkan dalam riwayat itu selendangnya sendiri kayak gini, kayak hudbah gitu. Laki-laki kalau sudah ngerokok itu ya kal hudbah gitu. Kahudbatis saub, ya, seperti ujung kain, ya, loyo begitu. Nah, para ulama mengatakan apa makna ma'ahu mislu hudbatis saub itu? Ya, ini apa, bulu mata nih. Ini dia juga hadbun namanya. Hadbun. Menunjukkan sebagian ulama mengatakan dia menyerupakan kemaluan Abdurrahman bin Zubair berupa hudbah, itu mungkin karena kecil gitu. Dia mengadu kepada Nabi karena burungnya suaminya itu kecil. Tapi kalau lihat dari hudbatus saub berarti loyo, impoten. Loyo. Lembek, enggak bisa tegang. Maka menurut saya pendapat yang ini yang lebih baik, karena enggak boleh kalau dia mau kembali ke suaminya lagi enggak boleh kecuali kumpul. Gitu. Ini para Ibnu Jauzi mengatakan kalau dikatakan karena kecilnya, ya kalau kecil sekalipun kalau bisa masuk hasafahnya ke dalam kemaluan perempuan berarti sudah cukup, itu sudah boleh dia menggugat cerai kemudian nikah lagi dengan orang lain. Jadi muhalil gitu loh. Sudah bisa halal dia untuk pisah lagi dengan suami kedua tersebut. Maka yang tepat itu maknanya istirqa, ya. Enggak bisa ngaceng. Terus kan? Terus genah-genah aja bosone kok banyak orang foreign di sini masalahnya. Terus lalu beliau bertanya, apakah engkau ingin rujuk kepada Rifa'ah? Nah, ini sebenarnya pertanyaan Nabi, loh, kamu mau kembali sama Rifa'ah? Dulu kan Rifa'ah suaminya mungkin top itu, top. Cerai, tolak 3, dicerai. Terus kawin sama yang baru Abdurrahman bin Zubair. Pengakuan dia di hadapan Nabi, punya dia itu loyo, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, Nabi mengatakan aturidina antarja'i ila Rifa'ah. Kamu mau kembali ke Rifa'ah yang suami kamu awal? Karena ada tuntutan dari Abdurrahman bin Zubair dalam riwayat lain. Abdurrahman bin Zubair mengatakan, ya Rasulullah, dia itu memang masih senang sama suaminya dulu. Dia berupaya cari cara supaya pisah dengan saya, supaya dia bisa kembali kepada yang dulu gitu loh, paham? Maka dia cari alasan, oh ini enggak jantan ini gitu. Punya dia enggak loyo, enggak ganas, enggak. Supaya makanya Nabi
tanya, kamu mau kembali ke Rifa'ah? Gitu. Karena ada laporan dari Abdurrahman bin Zubair sendiri kepada Nabi gitu loh. Terus Tidak, yakni engkau tidak boleh rujuk kepadanya sampai engkau mencampuri Abdurrahman dan dia mencampurimu. ya, sampai kamu bisa mencicipi madunya Abdurrahman dan Abdurrahman bisa mencicipi madumu. Ya, gitu. Maksudnya itu jima gitu loh. Ini kinayah menunjukkan sampai kalian berdua jima. Kalau belum jima kamu tidak boleh kembali ke baik ke Rifa'ah atau selainnya, nggak boleh. Jadi kalau perempuan sudah tolak 3 kok nikah lagi, syarat dia suami yang berikutnya harus ngumpuli dia, baru dia boleh berpisah dengan suaminya tersebut. Muhalil istilahnya. Bisa paham ini? Kamu tidak boleh kembali kepada Rifa'ah kecuali kamu disetubui oleh yang berikutnya. Jadi kalau ada orang menjatuhkan talak 3 kepada istrinya, kemudian dia menyesal, aduh kenapa saya ceraikan, akhirnya cari muhalil. Nah, kamu nikahi nanti setelah itu cerai. Nggak bisa, harus dikumpuli. Setelah dikumpuli, kemudian si suaminya tersebut menceraikan dia. Setelah idahnya selesai, baru boleh balik lagi dengan akad baru dengan suami yang dulu. Kalau tidak dikumpuli, tidak bisa. Cuma dikawin khusus dicerai tok gitu, tidak dikumpuli, tidak boleh. Ini dalil menunjukkan muhalil itu harus mengumpuli wanita tersebut, baru dia boleh kembali kepada suaminya yang dulu. Itu syaratnya muhalil. Kenapa di sini ditasgir usailatuk? Usail itu tasgir. Maksudnya artinya ini isyarah walaupun tidak sampai keluar mani, walaupun seukuran sedikit saja hasyafa itu masuk ke dalam kemaluan perempuan, hilang tagibul hasyafa, sudah cukup itu. Itu usailah itu madu dikit gitu, cuman dicolek dikit gitu, nggak sampai keluar mani, nggak perlu. Yang penting sudah dikumpuli sebatas itu sudah cukup. Kemudian dicerai, baru boleh kembali kepada suami awal. Paham nggak ini? Nah, ini Imam Nawawi mengatakan ittifaq para ulama, tenggelamnya hasyafah ke dalam kemaluan perempuan sudah cukup, tidak perlu inzal. Cukup. Itu usailah, ya, sedikit aja. Tapi kalau saya rasa yang memang satu perempuan, kalau memang makanya laki-laki itu harus ngaji. Kalau nggak ngaji itu repot itu. Akhirnya nggak terasa bertengkar dalam rumah, istrinya mau ceraikan saja saya. Sayang sekali, talak itu ada 3. Kalau ada 100, talak 100. Jatuh talak. Gimana coba? Menyesal? Kalau jatuh tolak 3, harus ada muhalil itu. Harus rela dengan sepenuh hati dikumpuli orang dulu. Baru boleh balik kamu dengan akad baru. Tapi kalau ada kasus, saya sering menangani kasus begitu. Cuman saya nggak mau jadi muhalilnya aja. Kamu jangan sekali-kali nawarin saya jadi muhalil, saya tendang nanti kamu. Polisi datang beberapa orang ke saya karena kasus menjatuhkan tolak 3. Ya harus begitu. Kamu cari aja muhalil sendiri siapa begitu. Nanti kamu kawinkan dengan istri kamu, kemudian dikumpuli, dan banyak sekali kasus setelah kumpul itu nggak mau balik yang perempuan, nggak mau. Saya pernah datang ke Jambi waktu itu, sama suaminya itu dicari orang yang agak sinting-sinting begitu. Ini cari muhalil, orangnya agak sedikit sakit gitu. Ini yang sakitnya aja biar ndak kecantol. Malah nggak tahu tuh, justru yang sakit itu malah yang nggak tahu lah ceritanya bagaimana, nggak mau itu. Nah tapi kalau saran saya kepada mereka yang terkena masalah itu, memang perempuan satu di dunia ini, ada ribuan, pakai kaki aja perempuan itu dicari, nggak perlu pakai hati. Ya sudah selesai cari yang lain, kenapa? Gitu. Kalau saya, tapi kata-kata saya ini sangat tidak setia di mata perempuan. Perempuan itu jangan terlalu jangan terlalu perasaan-perasaan lah. Kita ini dilebihkan akal kok, ya pakai akal mencintai itu. Ya. Kita diberi oleh Allah karunia akal yang lebih, berarti kita mencintai perempuan pakai akal, sadar kalau pikir.
jatuh cinta itu yang sadar ya. Senang sama perempuan itu sama istri itu sadar, pakai akal. Kalau perempuan memang akalnya kurang, maka dia mencintai pakai perasaannya, makanya sepenuh hati dia. Bukan gak adil, sudah adil itu menurut kodrat kita masing-masing. Maka Sayyidina Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, pertama kali langsung beliau ceraikan istrinya. Saya ceraikan. Kenapa? Saya ini khalifah, Amirul Mukminin, dan dia itu termasuk istri saya yang paling saya cintai. Nanti usul-usul berpengaruh kepada umat, mempengaruhi keadilan saya ceraikan aja. Enggak berat karena mencintainya pakai akal. Jadi biasa-biasa aja gitu. Memang satu perempuan di dunia banyak. Cuman di kuping perempuan ini penjahat saya nih, betul. Parah kok ada orang gitu. Tapi di depan perempuan saya nggak mau ngomong begini, lain lagi. Kecuali beda kalau di sini ada perempuan. Kalau ngomong depan perempuan lain lagi ceritanya. Harus pintar bersandiwara kalau kita depan perempuan. Kalau perempuan itu sudah dicintai, pasti kamu nurut. Orang tuh kalau sudah nurut sama istrinya, bencana. Maka Imam Ghazali rahimahullah beliau mengatakan, syawiruhunna wa khalifuhunna. Libatkan istrimu dalam musyawarah, tapi jangan ikuti usulannya. Tetap diajak musyawarah, diajak tapi nggak boleh diikuti usulannya. Tetap keputusan jadi saya, begitu. Jadi dia hanya diambil hati untuk gimana menurutmu, tapi tetap nggak boleh didengar. Cuman untuk didengar aja suaranya, bukan untuk diikuti. Aturan dengan perempuan begitu. Tapi ini kalau di depan perempuan, teroris kamu. Bisa paham itu? Kemudian berikutnya berdasarkan dalil ini menunjukkan di sini ada kata yazuku, hatta tazuki, sampai kamu mencicipi. Namanya mencicipi berarti merasakan madunya si laki-laki itu. Maka Ibnu Munzir beliau mengatakan kalau ada orang ditalak bain oleh suaminya, talak 3. Setelah talak 3 dia kawin lagi dia cari muhalil. Kemudian oleh muhalilnya itu dikumpuli sedang tidur atau pas pingsan terus dikumpuli, belum cukup. Karena hadisnya itu hatta tazuki, harus dia rasakan enaknya. Kalau enggak boleh. Harus enggak boleh dalam keadaan tidak sadar. Tapi menurut sebagian ulama, kebanyakan ahli ilmu sudah cukup. Pingsan begitu, terus dikumpuli waktu pingsannya itu. Ya entah perjanjian dengan kamu, pokoknya jangan tenggelam hasafah, udah langsung cabut. Saya rasa nggak ada tuh orang kalau sudah begitu ya. Kayak saya bisa, kalau saya. Kalau ke kamu nggak tahu saya. Tapi pada umumnya orang, kecuali yang perempuan boneng begitu ya mungkin ya. Ya yang jelas seperti itu. Jadi harus merasakan, tapi kebanyakan ulama mengatakan sudah cukup. Walaupun dia dalam keadaan tertidur atau pingsan. Oke, jadi jawab apa bahasan-bahasan ini ya? Kamu sudah dewasa? Sudah balik kamu? Bolak-balik itu loh. Thailand, kamu ketawa-ketawa kenapa kamu itu? Kamu kayaknya mensarahi sendiri. Teruskan dikit lagi. Saat itu Abu Bakar sedang duduk bersama beliau. Sedangkan Khalid bin Sa'id bin As berada di pintu menunggu diberi izin masuk. Khalid berkata, "Wahai Abu Bakar." Maksudnya Khalid mengatakan di pintu terus. "Wahai Abu Bakar, tidakkah engkau mendengar perempuan ini berterus terang kepada Nabi?" Gitu. Artinya gini loh maksudnya ini. Khalid bin Sa'id kan di pintu. Perempuannya soal Nabi, di samping Nabi Sayyidina Abu Bakar. Berarti Khalid bin As, Sayyidina Khalid bin Sa'id bin Al-As enggak lihat kan perempuannya, cuma dengar suaranya. Dengar suara dia soal. Itu punyanya Abdurrahman tuh kayak gini nih, gitu.
Depan Nabi kok soal begituan. Dia merasa, ini berani sekali perempuan ini. Maka Khalid bin Said langsung mengatakan, "Hei Abu Bakar, coba lihat tuh, kamu enggak dengar itu perempuan itu terus terang sekali sama Nabi sampai begitu." Gitu. Menunjukkan Nabi tidak ingkar dengan kata-katanya Khalid bin Said. Menunjukkan Khalid bin Said itu kan enggak masuk, dia di pintu, enggak masuk karena belum diberi izin. Tapi dia dengar suaranya wanita tersebut, kemudian protes. Dan Nabi tidak mengingkari perbuatan, menunjukkan dengar tok tanpa melihat orangnya sudah cukup menjadi syahadah atau saksi gitu loh. Ini kejelian Imam Bukhari dalam mengambil istinbat. Sampai berdiri di pintu berarti kan nggak lihat cuman dengar suara, cuman kelihatan Sayyidina Abu Bakar dari sana. Orangnya nggak lihat, suaranya kedengaran. Maka dia mengatakan, "Hei Abu Bakar, parah sekali itu perempuan itu. Terus terang sekali sama Nabi." Nah, menunjukkan nggak lihat orang cuman dengar suara itu sudah cukup menjadi saksi. Itu cerdas sekali Imam Bukhari, masya Allah. Makanya ngaji Bukhari itu kalau nggak pinter-pinter betul tuh, nggak tahu. Kalau ngaji Bukhari tanpa sarah, menurut saya nisful junun, ya. Separuh gila, ya. Kayak nggak mungkin gitu, nggak bisa ngaji Bukhari tanpa sarah itu nggak bisa. Gila lah, gila murni. Mau faham terus tanpa saran kayak nggak bisa gitu. Karena memang bab-bab dalam Bukhari ini rumit. Allahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Ada yang ngantuk? Ki pojok ki sapa ki? Kamu baju putih, kopiah hitam. Kamu umurnya berapa? Ya cilik pun ki, ah? Kok ada anak kecil ngaji di sini? Ya, ditertibkan lagi majelisnya. Cukup, subhanallah bihamdihi.